kita semua. Selamat pagi. Semua apa kabar? Baik, Bu. Ibu harap kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Minta maaf, Ibu pakai masker soalnya Ibu pilek. Nah di sini sebelum kita lanjut, Ibu mau perkenalan dulu karena hari ini pertemuan pertama. Jadi kita belum saling perkenalan toh. Kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah dikenal maka harus disayang. Nah, perkenalan dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Dian Wirnawatipa, biasa disapa Dian. Berikut perkenalan dari adik-adik semua. Baik. Berdiri bisa. Kenalkan, nama saya Otong, biasa disapa Otong. Dari mana Otong? Otong dari Sabu. Sabu ya. Berikut berdiri. Nama saya Rudi, biasa dipanggil Rudi. Dari mana? Dari Tublok. Iya, ada siswa terlambat. Halo, pagi. Silakan duduk. Baik, Bu. Tidak bawa buku? Rumah tahu, Ibu. Baik. Selanjutnya perkenalan, nama, sapaan dengan asalnya. Perkenalkan, nama saya Jessica, biasa dipanggil Sika, asal Fatuzar. Halo Sika. Ayo, yang di belakang. Perkenalkan, nama saya Mira, biasa dipanggil Mia, asal Jawa. Halo Mia. Perkenalkan, nama saya Sugi, biasa dipanggil Sugi, asal Jawa. Halo. Ayo, yang terlambat. Tunggu dulu. Halo, semua tenang ya, harap tenang. Ibu. Perkenalkan, nama saya Jordi, asal dari Sumba, sapaan Odi. Baik, Ibu. Kenapa ada yang lucu? Tidak, Bu. Kenapa ketawa? Tunggu berdiri dulu, sebelum suruh duduk. Odi. Ya, terlambat ini, makanya kami tahu. Ya, begini Odi. Kenapa terlambat? Pagi-pagi dari Sumba datang ke Pak. Iya, Ibu. Kami rumah di Tublok, Ibu. Jadi dasarnya naik kos, Ibu. Berapa jam dari sana Di datang? sana kira-kira 15 menit. Oh iya. Nanti lain kali jangan terlambat ya. Baik, Ibu. Kalau terlambat, kalau saya sudah masuk ruangan, tidak boleh ada yang masuk lagi. Baik, Bu. Baik. Ibu akan mengecek kehadiran. Melda tidak ada Ibu. Dari, Bu. Kenapa tidak hadir? Ini di kos, Ibu. Oh, tidak ada keterangan. Tidak ada, Bu. Sika ada Ibu. Dia sakit, Ibu. Sika hadir. Ada Ibu. Otong, Halo. Rudi, Ada, Bu. Mia, Ada Ibu. Sugi, Hadir Ibu. Odi, Aduh, Dion, aduh, Lius. ada izin, Bu. Oke, sampaikan untuk dongeng. Dapat salam dari Ibu Dian. Nah, hari ini karena pertemuan pertama kita di sini, kita akan membahas topik. Nah, sebelum masuk pada topik pembahasan kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Di sini siapa yang suka menanam pohon? Saya, Bu. Saya, Bu. Ah, iya sih kan sampai tanam pohon. Tanam Ibu, kalau tanam bunga bukan tanam pohon. Oh iya. Kalau kita tanam bunga atau pohon, pastinya kan dimulai dari biji. Pasti kita menanam biji, lalu biji itu akan tumbuh menjadi pohon. Lalu pohon itu bisa menghasilkan buah. Ada buah yang bisa dimakan dan ada yang tidak bisa dimakan. Nah, di sini apakah adik-adik semua penasaran tidak bagaimana
biji bisa tumbuh menjadi pohon yang besar lalu menghasilkan buah? Penasaran tidak? Penasaran tidak, Bu? Nah, untuk menjawab rasa penasaran adik-adik semua, kita akan sama-sama belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, apa topik pembelajaran kita pada hari ini? Pertumbuhan dan perkembangan, Ibu. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau bertanya dulu. Kan di sini ada dua kata kunci, ada pertumbuhan dan juga ada perkembangan. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Pertumbuhan, kalau menurut saya, Bu, pertumbuhan adalah suatu proses di mana tumbuhan tersebut mengalami perubahan seperti perubahan, Ibu. Oke, mari kita beri aplaus untuk Odi yang sudah menjawab. Berikut satu lagi, Sika, Mia, ayo. Harus, perempuan tidak boleh kalah dengan laki-laki. Saya, Bu. Oh iya, Budi. Ibu, kalau menurut saya pertumbuhan itu misalnya saya langsung beri contoh bisa tidak, Bu? Bisa. Ya, kalau pertumbuhan itu misalnya sebuah pohon bertumbuh tinggi. Kalau perkembangan itu pertambahan volume misalnya bertambah besar begitu, Bu. Ya, sangat betul. Terus perkembangan masing-masing memberi pendapat. Saya, Bu. Tuh, yang belum menjawab Sika, Mia, Sugi dengan Otong. Jawab. Kan namanya makhluk hidup. Ini Otong termasuk makhluk hidup kan bukan? Makhluk hidup. Nah, namanya makhluk hidup pasti mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, coba Otong beri satu contoh tentang pertumbuhan dan perkembangan pada diri Otong. Kan Otong salah satu makhluk hidup kan? Ya. Ya, coba. Baik, terima kasih. Menurut saya pertumbuhan itu kalau untuk manusia itu pertumbuhan itu seperti seorang bayi dia bertumbuh menjadi remaja dan dewasa. Sedangkan perkembangan itu dia punya bentuk struktur tubuh juga semakin besar. Oke, mantap. Kita beri aplaus bagi Otong. Ayo, Sugi dengan Mia yang belum menjawab. Di Sika juga. Sama itu. Sama, coba ulangi. Masing-masing sampaikan pendapat dengan bahasa sendiri. Kalau contohnya seperti pertumbuhan pada seorang bayi yang dari bayi akan tumbuh menjadi seorang remaja dan dewasa begitu. Lalu perkembangannya itu pertamanya volume pada struktur tubuh atau badan. Oke, baik. Terima kasih. Semua jawaban yang diberikan oleh adik-adik semua itu sangat betul. Nah, di sini Ibu akan memperjelas lebih jelas lagi. Pertumbuhan berarti proses pertambahan ukuran atau volume dan jumlah sel yang tidak dapat dibalik. Tidak dapat dibalik berarti tidak kembali lagi ke bentuk semula. Nah, itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Nah, contohnya Ibu ambil pada tumbuhan karena hari ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, contohnya pada tumbuhan itu seperti kita menanam biji. Nah, biji itu yang awalnya tumbuh 5 cm, kemudian tumbuh lagi menjadi 10 cm, berkembang lagi. Nah, di situ saat dia bertambah volume, bertambah ukuran, itu yang dinamakan dengan proses pertumbuhan. Karena yang dari awalnya 5 cm, kemudian tumbuh lagi menjadi 10 cm. Nah, itu yang dimaksud dengan pertumbuhan. Lalu yang berikut perkembangan. Perkembangan tadi yang sudah dijelaskan oleh adik-adik semua dengan contoh yang sudah baik.
Nah, di sini perkembangan yang perlu diketahui itu adalah perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan. Nah, kalau pada tumbuhan berarti perkembangan itu adalah proses pematangan organ kelamin pada tumbuhan itu sendiri. Nah, contoh perkembangan pada tumbuhan itu dapat kita lihat. Nah, dari biji yang adik-adik tanam tumbuh menjadi pohon yang begitu besar yang menghasilkan buah. Nah, jika adik-adik melihat pada pohon itu sudah menghasilkan buah, maka itu menandakan bahwa organ kelamin pada pohon atau tumbuhan itu sudah matang sehingga menghasilkan buah. Baik, sudah paham? Sudah, Ibu. Baik, saya harap semua mendengar, menulis, dan memahami, karena di akhir Ibu akan menyuruh kalian menyimpulkan materi hari ini. Baik, yang berikut kita akan sesuai dengan konsep yang sudah adik-adik jelaskan. Konsep yang sudah adik-adik berikan itu kita akan aplikasikan itu atau kita akan belajar itu pada tumbuhan. Kita akan belajar itu pada tumbuhan. Nah, di mana seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa tumbuhan akan tumbuh dari biji. Nah, berbicara mengenai biji, pasti akan ada yang namanya perkecambahan. Nah, kalau ada perkecambahan, akan ada juga yang namanya pertumbuhan. Jika ada pertumbuhan, maka ada juga yang namanya perkembangan. Nah, di sini tadi adik-adik sudah mengetahui apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini ada satu kata baru lagi, itu perkecambahan. Di sini ada yang tahu perkecambahan? Tidak tahu. Di sini Ibu kasih contoh. Misalnya adik-adik di rumah pernah merendam kacang, jagung, atau pernah menanam jagung? Pernah, Ibu. Nah, di saat menanam itu yang adik lihat itu prosesnya bagaimana? Oh, itu misalnya ada tunas, semacam tunas yang keluar. Nah, dari tunas yang keluar itu dia bijinya itu akan membelah. Nah, itu yang namanya perkecambahan, sehingga muncul tunas baru kan? Ya, Bu. Nah, ya, di sini yang dimaksud dengan perkecambahan berarti berakhirnya masa dormansi biji. Masa dormansi. Nah, apa itu masa dormansi? Masa dormansi berarti masa inaktif dari biji itu sendiri. Nah, yang berikut Ibu, kita akan masuk pada proses perkecambahan. Sudah dicatat? Sudah, Ibu. Ibu hapus. Oke, kita akan masuk pada proses perkecambahan. Ibu akan gambarkan. Nah, perkecambahan ini ada beberapa proses, yaitu yang pertama dimulai dari biji yang masih dorman. Nah, biji yang masih utuh ini
yang masih dorman. Dorman, Bu. Ibu tulis di sini. Nah, di sini biji yang masih dorman akan melewati satu proses yang namanya proses imbibisi. Nah, di sini pada saat adik-adik menanam tumbuhan, pasti kita akan menyiramnya. Nah, di sini pada saat kita menyiram, air yang masuk ke dalam biji ini disebut dengan imbibisi. Imbibisi. Nah, di sini air yang masuk ke dalam biji, dia akan mengaktifkan gibberellin. Ini gibberellin. Apa itu gibberellin? Nah, gibberellin ini salah satu hormon pada tumbuhan yang berperan aktif dalam perkecambahan. Nah, setelah gibberellin aktif, dia akan mengaktifkan enzim hidrolisis. Akan mengaktifkan enzim hidrolisis seperti lipase, amilase, dan protease. Baik. Nah, setelah enzim hidrolisis ini aktif, akan memecah cadangan makanan. Setelah terjadi pemecahan cadangan makanan, akan menghasilkan yang namanya energi. Setelah ada energi yang dihasilkan, maka akan ada yang namanya perkecambahan. Di sini Ibu gambarkan perkecambahan, di mana biji yang awalnya masih dorman atau masih utuh, dia akan tumbuh. Ini dia akan berkecambah. Baik, adik-adik, ini proses perkecambahan pada biji. Nah, di sini ini adalah materi terakhir. Namun di sini saya minta Odi untuk kembali menjelaskan ini. Maju. Cepat, waktu. Jelaskan sesuai ini saja. Oke. Baik, semua perhatikan. Di sini ada biji, di mana ada dormansi. Habis itu lagi berita yang ada imbibisi. Imbibisi ini ada namanya, ada salah satu soal gibberellin. Nah, di sini. Selain gibberellin, habis ini hidrolisis. Hidrolisis sendiri apa? Masalah ada kalau ada enzim menghasilkan enzim lipase, amilase, protease. Akan memecah, ini ada terus dalam sel aktif dan akan memecah menjadi cadangan makanan. Nah, dari cadangan makanan ini akan menghasilkan namanya energi. Nah, dari energi sendiri akan menghasilkan namanya perkecambahan. Oke, baik, terima kasih. Di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, di sini hari ini kan kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang pertama pertumbuhan berarti proses bertambahnya ukuran atau volume dan jumlah sel yang tidak dapat dibalik atau irreversibel. Yang berikut perkembangan. Perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan. Nah, berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan akan mulai dari biji, dan biji akan identik dengan perkecambahan. Perkecambahan berarti masa berakhirnya dormansi. Yang berikut prosesnya yang ini. Baik, sekian materi kita hari ini. Ibu harap kalian semua pulang dan belajar kembali apa yang sudah disampaikan. Baik, adik-adik, sekian materi kita hari ini. Ibu kasih tugas pulang itu kerjakan. Ibu minta pulang itu perhatikan jenis tumbuhan apa saja yang ada
di lingkungan adik-adik. Lalu adik-adik tulis, identifikasikan, lalu kumpul. Baik, satu orang pimpin kita dalam doa. Syukur teman-teman, mari kita melakukan dalam doa. Kita berdoa. Selesai. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai